Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winda Lorenza dengan NPM 18334014 dari Prodi Farmasi. Berikut saya akan menjelaskan peran antibodi pada fase efektor sistem imun humoral. Berikut penjelasannya. Imunitas humoral adalah suatu mekanisme tubuh terhadap antigen ekstraseluler yang dimana imunitas ini juga disebut mediator immune, yang dimana komponen imunitas ini akan terjadi pada sel B, dimana sel B akan menghasilkan antibodi, juga komponen protein antimikroba. Untuk pertama kalinya, dimulai antibodi yang menempel pada sel B, di mana sel B ini berperan sebagai reseptor atau antigen yang dikenal sel pertama kalinya. Dan pada sel B ini, ia memiliki reseptor yang dimana merupakan antibodi IgM atau imunoglobulin. Selain itu, juga memiliki sel lainnya, yaitu IgA, IgE, IgD, dan IgG. Maka dari itu, sel B juga memiliki sel B juga belum pernah terkena atau terpapar oleh antigen sebelumnya. Setelah ini, sel B terpapar, ia akan mengalami aktivasi atau proses aktivasi yang akan dilanjutkan polimerasi dan diferensiasi, di mana setelah ini memasuki fase efektor. Fase efektor ialah fase sel tubuh yang antigennya memiliki 4 proses. Yang pertama yaitu netralisasi mikroba dan toksin pre-antibodi. Yang kedua, proses opsonisasi oleh antibodi. Yang ketiga, ADCC atau antibody dependent cellular cytotoxin. Yang keempat, aktivasi Oppliman. Nah, yang telah terrealisasi, mikroba antibodi yang dibagi menjadi 2 bagian, yaitu memakai antibodi dan tidak memakai antibodi. Nah, yang terrealisasi dengan cara mikroba yang bersirkulasi darah akan ditangkap oleh antibodi yang akan memiliki kemampuan memblok atau menghalangi masuknya suatu mikroba ke dalam sel atau yang akan beredar pada sirkulasi darah. Lalu akan diikat oleh antibodi dan setelah diikat dapat dibawa kembali oleh si sel fagosit, yang dimana akan dilakukan opsonisasi atau proses di bawahnya ke sel NK yang dinamakan proses ADCC. Lalu pada netralisasi, toksin di mana sitotoksin ini akan sama saja halnya dengan mikroba, yaitu di mana toksin ini akan dihasilkan oleh mikroba dan diikat lalu dihancurkan oleh makrofag. Dan pada proses opsonisasi mikroba oleh antibodi dinamakan suatu antigen oleh sel fagosit, yang dimana antigennya sudah dilengkapi oleh antibodi antigen dan juga sudah dikenal oleh antibodi yang akan menempel pada sel IgG. Maka si sel fagosit ini memiliki subkrom pada bagi antibodi ini yang disebut juga dengan gamal FC atau gamal reseptor, atau di mana pada sel fagosit ini akan memakan mikroba melalui fagositosis dan akan dihancurkan sehingga antigennya akan hilang. ADCC di mana si sel NK akan datang lalu mengenali antibodi dan sel NK akan menghasilkan atau menawarkan flavorin atau granzim sehingga si selnya itu akan mati. Lalu akan aktivasi komplement atau antibodi akan menempel pada mikroba. Dari mikroba ini akan dikenal oleh komplement, maka akan semakin aktif dan menyebabkan fagositosis sel mikroba atau bisa menyebabkan pada sel mikroba sehingga mikroba akan mati atau menyebabkan reaksi antiinflamasi atau bisa juga dikenal dengan peradangan. Sekian dari penjelasan saya yang sudah saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.